Tahun horeg diharamkan, berimbas pada sepinya permintaan jelang Agustusan. Mencegah ratusan pengusaha merugi, Bupati Blitar mengusulkan jalan tengah. Sound horeg tetap bisa beroperasi tapi dibatasi dengan regulasi. Fatwa haram MUI Jawa Timur terhadap sound horeg menuai pro kontra. Salah satunya Bupati Blitar yang menyatakan sound horeg dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Pihaknya sudah membuat surat edaran mengatur sound horeg, termasuk panitia harus mengantongi izin dari kepolisian, desa, dan kecamatan saat adanya event sound horeg. Inisiatifnya menggerakkan ekonomi dan tentunya penyerapan tenaga kerja itu juga. Mungkin ada batasan sound sistemnya juga, Pak, ya? Ada, kita batasi. Sementara di Jombang, keluarnya fatwa haram MUI membuat pengusaha sound horeg bersedih. Padahal menjelang bulan Agustus biasanya menjadi momen menggembirakan pengusaha sound horeg untuk menyambut dan merayakan HUT RI. Pengusaha pun meminta pemerintah bisa membuat aturan agar sound horeg tetap bisa berjalan, bukan malah melarangnya. Dari Blitar dan Jombang, Jawa Timur, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional 2025 hari ini berlangsung meriah di salah satu sekolah di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok. Murid-murid berpartisipasi dalam berbagai permainan tradisional yang diselenggarakan di halaman sekolah. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 berlangsung meriah di salah satu sekolah di Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat. Murid-murid antusias mengikuti berbagai macam permainan tradisional yang digelar oleh guru. Beberapa di antaranya permainan lompat karet, engklek, enggrang, hingga congklak. Bukan tanpa alasan, permainan tradisional digelar juga sebagai upaya melestarikan budaya tanah air. Saat ini permainan tradisional perlahan terlupakan akibat berkembangnya teknologi gadget. Tujuan utama dari kegiatan ini selain memperingati Hari Anak Nasional juga membantu orang tua dan guru mengurangi ketergantungan anak pada gadget, khususnya ponsel. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki keterbatasan fisik bukan menjadi halangan berkreasi, seperti yang dilakukan oleh anak disabilitas di Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski duduk di kursi roda, anak Indonesia ini tetap aktif berkarya, membuat beragam kerajinan tangan untuk media edukasi. Anak Indonesia yang bangkit dari keterpurukan, itulah prinsip yang dipegang Dwi Retno, anak Indonesia asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Di tengah keterbatasannya duduk di kursi roda, anak Indonesia yang satu ini tidak menyerah. Ia memiliki tujuan hidup membahagiakan orang tuanya dengan caranya sendiri. Dwi Retno berani membuat beberapa produk hasil kerajinan yang terbuat dari kain flanel untuk media edukasi. Keterampilan ini ia dapatkan secara otodidak atau belajar sendiri. Retno mengalami cedera sejak tahun 2016. Ia mengalami cedera hingga kedua kakinya tidak dapat digerakkan lagi atau lumpuh total. Butuh waktu lama hingga akhirnya Retno perlahan bangkit dan mulai menerima kenyataan keadaan fisiknya. Saya udah lulus SMA tapi tetap menjadi beban gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak ngapa-ngapain, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk setidaknya meringankan sedikit beban orang tua. Jadi ya saya mulai membuat kerajinan gitu. Jerih payah Retno membuahkan hasil. Kerajinan tangan yang ia buat bisa menghasilkan pundi-pundi uang, mulai dari harga Rp35.000 hingga Rp110.000. Kisah Dwi Retno mampu menjadi inspirasi anak Indonesia untuk tetap semangat meski dalam kondisi penuh keterbatasan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, jam masuk sekolah di Bekasi, Jawa Barat kembali ke pukul 7 pagi. Dari hasil evaluasi aturan Gubernur Deddy Mulyadi soal masuk sekolah, pukul 6.30 justru membuat kemacetan semakin parah di pagi hari. Setelah berjalan sepekan lebih, kebijakan siswa masuk sekolah jam 6.30 pagi di Kota Bekasi, Jawa Barat akhirnya dicabut.
Siswa PAUD, SD, dan SMP di Kota Bekasi kembali masuk jam 7 pagi seperti sebelumnya. Sementara siswa SMA tetap masuk jam 6.30. Pembatalan itu dilakukan setelah Pemkot Bekasi mengevaluasi dampak kebijakan siswa masuk jam 6.30. Dan hasilnya Kota Bekasi makin macet parah di pagi hari. Lantaran jam masuk sekolah berbarengan dengan pengendara yang hendak berangkat kerja. Para orang tua pun mengaku gembira atas pembatalan tersebut. Setuju ke jam 7? Setuju, Bu? Oh, setuju sih, biar nggak mepet-mepet banget. Apalagi saya punya 2 anak ya. Jadi jam masuk jam 7 udah paling pas deh. Paling pas. Sebelumnya, Gubernur Deddy Mulyadi merilis aturan jam masuk sekolah 6.30 di Jawa Barat. Namun sejumlah daerah tidak bisa menerapkan aturan itu karena justru berdampak pada kemacetan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, keracunan menu makan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini puluhan siswa SMP negeri di Kota Kupang, NTT dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap menu sayur kacang dan rendang di sekolah mereka. Puluhan siswa SMP Negeri 8 Kupang NTT memenuhi ruang IGD RSUD Eskalerik dalam kondisi lemas, mual, dan muntah. Para siswa dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap menu makan bergizi gratis yang dibagikan sekolah mereka. Menurut siswa, menu MBG yang dibagikan berupa nasi, sayur kacang, dan rendang sudah berbau saat dibagikan. Para korban mulai merasakan gejala keracunan 6 jam setelah mengkonsumsi makanan MBG. Wali Kota Kupang menurunkan tim untuk mengevaluasi pihak penyedia makanan MBG. Dari Kupang NTT, Eman Suni, iNews melaporkan. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta pagi tadi. Prabowo berpesan ke para perwira remaja TNI Polri untuk siap mati demi rakyat Indonesia. 2.000 perwira remaja TNI Polri dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman Istana Merdeka, Jakarta pagi tadi. Mereka terdiri dari 827 perwira remaja dari Akademi Militer, 433 perwira remaja Akademi Angkatan Laut, 293 perwira remaja Akademi Angkatan Udara, dan 447 perwira remaja Akademi Kepolisian. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengingatkan pengabdian penuh dari para perwira remaja TNI dan Polri untuk rakyat Indonesia. Bahkan Prabowo juga berpesan ke para perwira remaja untuk siap mati bagi Indonesia. Kedaulatan bangsa, kehormatan bangsa, keselamatan rakyat ada di pundakmu, dinantikan oleh rakyat. Pengabdianmu, baktimu